saya Nurliawati, peserta Latsar CPNS dari Kabupaten Pangandaran, gelombang 9, angkatan 11. Di sini saya akan membahas tentang manajemen ASN. Apa yang akan kita bahas? Yang pertama, peran, kedudukan, hak dan kewajiban kode etik ASN. Yang kedua, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Yang ketiga, pengelolaan ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi kolusi, dan nepotisme. Peran kedudukan dan manajemen ASN. Yang pertama adalah kedudukan ASN adalah berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan, instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN adalah perencana, pelaksana, pengawas dalam tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelayanan publik profesional, bebas intervensi politik yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kewajiban ASN. Yang pertama, PNS berhak memperoleh 1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas. 2. Cuti. 3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. 4. Perlindungan. 5. Pengembangan kompetensi. Sementara itu, PPK berhak yang pertama gaji dan tunjangan, yang kedua cuti, yang ketiga perlindungan, yang keempat pengembangan kompetensi. Kebijakan ASN adalah yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik ASN. Pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status kekuasaan, dan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang. Sistem merit adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan, kemampuan, dan prestasi individu untuk melaksanakan perjalanannya. Dan penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas.
Manajemen ASN terbagi menjadi dua. Yang pertama, manajemen PNS, meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, porak karir, promosi, mutasi, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, dan lain-lain. Sedangkan manajemen PPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perjanjian. Demikian penjelasan saya ucapkan terima kasih.